Sudah terdengar suara saya? Udah ya harusnya. Oke, udah jam 10:05 ya teman-teman. Mungkin langsung kita mulai saja. Oh ya, jika nanti ada gangguan teknis kayak suara putus-putus atau misalnya share screen nggak kelihatan, boleh tolong diingatkan ya teman-teman. Kita di sini santai aja. Sama-sama belajar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fizal, Praspika Ranggasiti Satya Siamawan. Di BISAI saya magang sebagai IoT Engineer. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang telah saya peroleh dari magang di BISAI, yaitu desain layout PCB dasar menggunakan Autodesk Eagle PCB. Oke. Pada webinar kali ini ada poin-poin yang akan kita bahas nantinya, yaitu yang pertama sejarah PCB itu sendiri, kedua pengertian PCB, ketiga fungsi PCB, keempat lapisan penyusun PCB, kelima jenis PCB, keenam teknik pembuatan PCB, dan ketujuh proses pembuatan PCB. Kemudian yang terakhir kita ke kesimpulan. Oke. Uh, Sebelum mempelajari lebih dalam mengenai PCB itu sendiri, alangkah baiknya teman-teman kita mengetahui sejarah dari PCB itu sendiri terlebih dahulu. Yang pertama, pada tahun 1936 ada ilmuwan Austria yang bernama Pak Paul Eisler ini. Beliau menggunakan PCB pertama kalinya di sebuah rangkaian radio sederhana. Kemudian selanjutnya pada tahun 1943 Amerika Serikat mulai nih memanfaatkan teknologi PCB ini pada radio militer mereka dalam skala yang lebih besar. Dan selanjutnya 3 tahun setelah Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1948, PCB mendapat perhatian publik. Jadi saat saat itu banyak perusahaan Amerika Serikat yang mulai menggunakan PCB dalam berbagai produk komersial. Eh, Sejak saat itu, teman-teman, sampai sekarang ini PCB menjadi wadah penghubung antar komponen untuk terciptanya jadi suatu rangkaian elektronik. Oke, mungkin selanjutnya, jadi apa sih itu PCB? Mungkin ada teman-teman yang belum familiar atau belum tahu artinya mungkin. Jadi PCB itu atau singkatan dari Print Circuit Board adalah suatu board atau papan tembaga yang menghubungkan antar komponen elektronik secara konduktif dengan jalur atau teman-teman biasa sebut track, kemudian path dan via. Jadi biasanya teman-teman PCB ini berbentuk atau tersusun atas 2 layer, 1 layer atau bahkan multi layer. Jadi PCB ini dapat kita temui di hampir semua peralatan elektronika yang kita punyai. Contohnya seperti uh, yang teman-teman sekarang pakai untuk join di webinar ini, mungkin ada handphone, laptop, kemudian ada di TV, bahkan PCB ini ada di kendaraan, misalnya di mobil, motor, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, apa sih sebenarnya fungsi dari PCB itu sendiri? Jadi bisa teman-teman bayangkan, sebelum adanya PCB ini, komponen elektronika dihubungkan menggunakan kabel saja.
sehingga terlihat sangat tidak rapih gitu. Bisa dilihat teman-teman dari gambar ini, rangkaiannya pasti akan rawan terjadi konsleting, sulit dirangkai, dan pastinya akan terjadi noise, dengan catatan jika rangkaian tersebut membutuhkan noise yang minim atau kecil. Dan masih banyak lagi sebenarnya fungsinya. PCB ini teman-teman memainkan peran yang hampir tak tergantikan dalam pembuatan produk elektronik. Tingkat keamanan yang praktis menjadikan PCB masih digunakan hingga saat ini. Jadi mungkin apa sih sebenarnya fungsi dari PCB itu sendiri? Jadi yang pertama, PCB adalah tempat semua komponen elektronik ditaruh dalam perangkat listrik, sehingga memungkinkan kita menginstal dan mengatur setiap komponen yang dibutuhkan. Dan yang kedua, eh, fungsi dari PCB itu sendiri, PCB tercetak secara akurat terhubung ke berbagai jenis komponen. Dan fungsi yang ketiga yang saya tahu, PCB ini bertindak sebagai alat pengganti kabel yang tadi sudah saya jelaskan untuk membantu menghubungkan berbagai komponen. Oleh karena itu, keberadaan PCB ini membuat rangkaian lebih efisien. Eh, Selanjutnya, saya akan membahas apa saja sih lapisan penyusun dari PCB itu. Pada dasarnya, teman-teman, berdasarkan jumlah lapisannya tembaga, PCB ini dibagi menjadi 3 lapisan yang sudah saya singgung tadi di awal-awal, yaitu satu lapis atau kita sebut single layer di sini, kemudian 2 lapis atau bisa disebut double layer, dan ada juga yang lapis banyak atau bisa disebut multi layer. Jadi maksud dari double layer di sini yaitu pada satu board atau papan terdapat 2 lapisan tembaga. Bisa dilihat di sini ada lapisan tembaga atas dan bawah. Umumnya double layer PCB ini memungkinkan kita untuk memasang lebih banyak komponen dalam space atau ruang yang kecil. Jadi layer atas dan layer bawah dihubungkan melalui lubang yang biasa disebut plate trap hole, atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya lubang berlapis. Sebenarnya teman-teman, jika kita runtut dalam satu buah PCB itu sendiri terdiri dari beberapa jenis lapisan. Mungkin saya bahas mulai dari dasarnya dulu, yaitu ada yang namanya lapisan substrat. Lapisan ini biasanya terbuat dari bahan FR2 atau FR4. FR di sini yang saya maksud yaitu flame resistant. Untuk bahan FR2 terbuat dari kertas yang diresapi resin plastik formaldehyde phenol. Sedangkan untuk yang bahan FR4 terbuat dari anyaman fiberglass yang dilapisi dengan epoxy resin. Selanjutnya, di atasnya lapisan substrat terdapat lapisan tembaga atau copper. Eh, Lapisan tembaga ini direkatkan menggunakan perekat khusus dan dipanaskan dengan suhu panas tertentu. Untuk PCB single layer hanya terdiri satu lapisan tembaga saja, sedangkan yang double layer terdiri dari 2 lapisan tembaga, yaitu atas dan bawah. Seiring dengan perkembangan teknologi pabrik pembuatan PCB saat ini, lapisan tembaga PCB biasanya dibuat dalam jumlah yang sangat banyak atau multi layer itu sendiri.
Oke, selanjutnya lapisan yang selanjutnya yaitu lapisan di atas lapisan tembaga yang bernama solder mask. Seperti namanya ya teman-teman, lapisan ini berfungsi untuk melindungi jalur tembaga jalur tembaga atau kita sebut tadi track dari kontak yang tidak disengaja dengan mata solder atau logam lain. Oleh sebab itu, lapisan ini hanya terdapat di bagian yang tidak disolder saja. Nah, selain itu, untuk melindungi jalur, lapisan ini sangat berguna untuk memudahkan kita untuk melakukan proses solder di tempat yang tepat. Eh, Lapisan ini teman-teman biasanya berwarna hijau, biru, ungu, hitam, dan warna lainnya atau bebas tergantung preferensi si pembuat PCB-nya. Dan yang terakhir ialah lapisan silk screen atau lettering. Sebenarnya teman-teman, lapisan ini merupakan lapisan yang bisa dibilang pelengkap saja. Biasanya berisikan cetakan huruf, angka, atau simbol dan diletakkan di atas lapisan solder mask atau di atas base yang tidak ada tembaganya. Lapisan silkscreen ini bermanfaat untuk mempermudah perakitan komponen atau analisa komponen. Jadi misalnya ketika rangkaian terjadi kerusakan gitu. Uh, untuk warna dari cetakan ini umumnya berwarna putih atau hitam. Namun pada intinya bagaimana cetakan huruf, angka, atau simbol tadi dapat terlihat dan terbaca dengan jelas gitu. Oke, selanjutnya apa sih jenis-jenis PCB? Jadi yang saya tahu secara umum PCB terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama berdasarkan jumlah lapisannya dan kemudian yang kedua berdasarkan fleksibilitasnya. Mungkin saya bahas dulu yang uh, dibagi menjadi jumlah lapisannya itu tadi. Yang pertama single layer. Jenis jenis single layer ini hanya memiliki satu lapisan tembaga saja, dan yang kedua double layer merupakan jenis PCB yang memiliki dua lapisan tembaga. Sudah saya jelaskan juga tadi pada PCB ini umumnya akan lebih banyak komponen yang terpasang jika dibandingkan dengan PCB single layer dengan catatan space dan ruang yang sama. Selanjutnya yang ketiga, PCB multilayer ialah jenis PCB yang memiliki beberapa lapisan substrat dan tembaga yang dipisahkan oleh lapisan yang namanya isolator. Uh, Multilayer PCB ini biasanya digunakan pada rangkaian elektronik yang membutuhkan banyak konduktor di dalamnya. Contohnya kalau um, teman-teman familiar dengan komponen komputer, itu ada di motherboard komputer atau laptop. Umumnya multilayer PCB ini terdiri dari 4, 6, 10, bahkan sampai ada yang 16 lapis tembaga, tergantung dari kerumitan rangkaian elektronik yang dibuat. Oke, selanjutnya jenis PCB dibagi berdasarkan fleksibilitasnya. Ada 3 jenis PCB juga, yaitu yang pertama rigid PCB. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, rigid berarti kaku. Jadi yang dimaksud dengan rigid PCB ini ialah PCB yang
kaku dan tidak bisa dilipat atau tidak fleksibel gitu. Sekarang mungkin pertanyaannya jadi gini, kenapa jenis PCB ini bisa kaku gitu? Karena rigid PCB ini terbuat dari bahan substrat yang padat dan kaku, misalnya seperti FR2 atau FR4 tadi. Sehingga memang sengaja PCB ini dibuat untuk tidak dapat dilipat atau dibengkokkan. Kemudian yang kedua ada flex PCB atau dapat diartikan sebagai papan rangkaian yang fleksibel atau dapat dibengkokkan. Eh, Hal ini bisa terjadi karena lapisan substrat dari PCB ini terbuat dari bahan plastik yang fleksibel. Jadi dengan menggunakan flex PCB ini, maka rangkaian elektronik dapat dilipat tanpa mengalami kerusakan. Oke, selanjutnya gabungan dari rigid dan flex PCB atau bisa disebut rigid flex PCB. Ah, jadi PCB jenis ini bersifat kaku dan juga fleksibel. Dapat dilihat dari gambar. Jenis PCB ini, rigid PCB ini akan terhubung atau akan saling terhubung dengan jenis PCB flex PCB gitu. Selanjutnya kita akan bahas teknik-teknik pembuatan PCB. Menurut yang saya ketahui, ada 4 teknik pembuatan PCB yang bisa dibilang mudah dan praktis. Mungkin sebelumnya mungkin kalau ada teman-teman yang tahu selain 4 teknik yang akan saya sebutkan ini, bisa tolong disampaikan setelah ini, kita di sini saling diskusi. Oke, yang pertama mungkin kita akan bahas teknik fotoresis. Uh, Pada teknik ini kita membutuhkan alat dan bahan seperti lampu UV atau lampu neon, uh, atau yang alami bisa menggunakan sinar matahari. Kemudian kita membutuhkan dry film, terus kita membutuhkan larutan HCl plus H2O2. Kalau misalkan nggak ada larutan tersebut, bisa menggunakan larutan periklorida. Dan yang terakhir kita membutuhkan larutan soda api untuk menghapus lapisan dry film yang masih menempel di PCB. Untuk untuk langkah-langkah bagaimana cara membuatnya, teman-teman bisa melihat video YouTube melalui link yang sudah saya tampilkan di sini. Nanti mungkin silahkan. Uh, Selanjutnya ada teknik sablon. Sebenarnya bahan-bahan yang dibutuhkan dari teknik ini sama seperti uh, teknik sablon pada pakaian ya teman-teman. Seperti biasa contohnya kasa screen, thinner sablon, kemudian ada cat. Namun kalau untuk sablon PCB ini ada cat khusus yaitu cat UV. Dan kemudian bahan yang terakhir kita membutuhkan larutan periklorida tadi. Untuk langkah-langkah bagaimana cara membuatnya, teman-teman juga bisa melihat video YouTube dari link ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada teknik cetak langsung ke PCB. Menurut saya teman-teman, teknik ini merupakan bisa dibilang teknik yang cukup rumit karena dibutuhkan mesin printer yang khusus yang telah dimodifikasi sendiri. Untuk penjelasan lebih lengkap mengenai teknik ini atau apa sih yang dimodif itu dari printer, teman-teman bisa lihat lengkapnya di video YouTube ini ya.
Kemudian yang terakhir ada teknik transfer paper. Oke, teknik ini merupakan teknik favorit saya ya, karena bisa dibilang cara pembuatannya mudah dan bahan yang dibutuhkan juga bisa dibilang sedikit. Eh, Bahan-bahannya meliputi kertas transfer, kemudian larutan HCl basa 2O2 yang fungsinya untuk melarutkan lapisan tembaga. Untuk langkah-langkah bagaimana cara membuatnya, saya punya 3 video YouTube rekomendasi yang bisa teman-teman lihat setelah ini. Oke, dari keempat teknik yang telah saya sampaikan tadi ya teman-teman bisa memilih sesuai kebutuhan mana yang lebih mudah, praktis dan ekonomis menurut teman-teman. Kita sekarang udah masuk apa saja sih langkah-langkah atau proses pembuatan PCB. Tentunya teman-teman untuk membuat suatu PCB itu sendiri kita harus melakukan beberapa proses yang tidak boleh tinggalkan, yaitu ada proses skematik rangkaian, kemudian proses mendesain layout PCB, selanjutnya proses mencetak layout PCB, dan yang terakhir proses manufaktur. Oke, mungkin saya akan jelaskan yang pertama dulu, yaitu proses membuat skematik rangkaian. Eh, jadi kita jadi kita bedah skematik berasal dari kata skema. Menurut KBBI, skema berarti kerangka, rancangan, denah, bagan, dan masih banyak lagi. Sehingga teman-teman, rangkaian skematik adalah suatu rangkaian elektronika yang menggambarkan rangkaian dengan menggunakan simbol-simbol listrik. Contohnya seperti simbol VCC, ground, resistor, kapasitor, induktor mungkin, dan masih banyak lagi. Dalam skematik diagram ini, simbol-simbol listrik tadi dihubungkan dengan garis yang menggambarkan bahwa komponen tersebut terhubung. Kurang lebih kayak gini untuk garis yang saya maksud. Jadi, apa sih manfaat dari skematik diagram ini? Manfaat dari skematik diagram ini agar kita mengetahui cara kerja dari suatu sistem kelistrikan atau rangkaian elektronik yang dapat kita amati dari input sampai dengan outputnya. Jadi ketika teman-teman akan membuat suatu rangkaian skematik dan sebelumnya belum mengenal atau familiar familiar dengan ilmu elektronika, mungkin saya sarankan teman-teman baca-baca terlebih dahulu mengenai dasar-dasar elektronika, atau bisa ikut kursus gratis yang disediakan oleh bisa AI Academy. Ini mungkin linknya bisa saya share, bisa saya share di chat mungkin ya. Jadi di kursus tersebut teman-teman akan belajar mengenai apa sih itu elektronika, kemudian listrik AC dan DC, setelah itu komponen aktif dan komponen pasif, dan yang terakhir apa saja sih implementasi elektronika itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke proses mendesain layout PCB. Proses ini biasanya juga
dapat dilakukan di software yang sama ketika kita membuat skematik rangkaian elektronika tadi. Untuk mendesain layout PCB ini membutuhkan kreativitas serta kemampuan orientasi ruang dan bidang agar komponen-komponen yang diletakkan di tempat yang tepat dan sesuai. Selain itu, diusahakan tidak ada jalur yang bertabrakan agar meminimalisir penggunaan kabel jumper. Ketika sebelum mulai mendesain layout PCB, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu apakah sirkuit yang didesain kita itu untuk diaplikasikan ke rangkaian analog atau digital, kemudian apakah diaplikasikan untuk tegangan tinggi atau rendah, kemudian apakah rangkaian itu nantinya akan dialiri arus kuat atau lemah, dan masih banyak lagi. Oke, setelah layout PCB sudah dibuat, maka langkah selanjutnya yaitu proses mencetak layout PCB. Pada proses ini, teman-teman, kita harus menyesuaikan dengan teknik pembuatan PCB apa yang akan kita gunakan. Sebagai contoh nih, misalnya saya menggunakan tadi teknik transfer paper, maka saya mencetak layout PCB dengan media berupa kertas transfer. Ini yang warna kuning. Oke, selanjutnya setelah mencetak layout PCB, kemudian kita proses manufaktur. Jadi pada proses manufaktur itu sendiri terdiri dari 4 langkah lagi, yaitu yang pertama menempelkan hasil cetak layout PCB yang ada di kertas transfer paper tadi ke PCB yang masih polos dengan bantuan setrika. Kemudian setelah layout PCB berhasil tertempel di PCB polos, langkah selanjutnya yaitu etching PCB ya. Jadi proses etching PCB yaitu proses melarutkan bagian tembaga yang tidak tertutupi lapisan atau sablonan dengan menggunakan sebuah larutan khusus. Jadi larutan khusus yang saya maksud di sini ialah larutan periklorida atau dapat juga menggunakan larutan HCl dengan H2O2. Jadi hasil yang diharapkan pada step ini pastinya jalur dari rangkaian sudah terlihat atau terbentuk dengan jelas gitu di papan PCB. Jadi setelah proses etching PCB, hal yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu drilling atau proses pengeboran. Dalam proses pengeboran ini, kita harus memilih mata bor yang sesuai dengan yang ada di layout PCB itu tadi. Yang saya tahu biasanya yang terkecil menggunakan ukuran 0,8 hingga 1 mm gitu, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Oke, langkah yang terakhir yaitu langkah pemasangan komponen dan penyolderan. Ketika pemasangan komponen dan penyolderan, kita dapat melihat kembali file desain yang telah kita buat sebelumnya. Bentar. Oke, ya, makasih Mas Noval. Oke, kita lanjutkan ya tadi sampai pemasangan komponen dan penyolderan. Jadi
ketika pemasangan komponen dan penyelesaian kita dapat melihat kembali file desain tadi yang telah kita buat, bertujuan agar menghindari kesalahan pemasangan. Jadi contohnya seperti terbalik dalam pemasangan kapasitor, khususnya nih kapasitor polar. Jadi karena kapasitor polar itu memiliki kutub yang berbeda dan jika terbalik maka kapasitor itu akan bisa meledak ya teman. Jadi akan bahaya ke kitanya gitu. Oke. Selanjutnya saya akan mendemokan membuat desain layout PCB, nanti mungkin teman-teman bisa ikuti ya. Jadi eh, kita di sini akan membuat rangkaian elektronika sederhana ya. Eh, kita akan membuat power supply, regulator 5 volt dan 12 volt. Jadi setelah ini saya akan menemukan bagaimana sih membuat skematik power supply, kemudian membuat desain PCB, dan yang terakhir kita akan melihat hasil desain kita itu tadi ke Helper Viewer. Oke, mungkin yang eh, akan apa langkah pertama yang teman-teman lakukan, mungkin teman-teman bisa download dulu aplikasi Eagle PCB. Jadi kita di sini kan akan menggunakan aplikasi yang namanya Eagle PCB. Sebenarnya untuk aplikasi membuat PCB itu teman-teman ada opsi lain sebenarnya. Ada yang saya tahu ada Proteus, kemudian Altium, dan yang berbasis web ada yang namanya Easy PDA dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman lebih tahu gitu. Oke, kita di sini bisa cari mungkin ke PCB sampai dulu. Nah, di sini teman-teman bagian atas sendiri sini bisa klik, kemudian tinggal download sesuai OS yang teman-teman gunakan, misalkan ada Windows, Mac atau Linux. Jadi sebenarnya Eagle PCB ini ada dua versi, yaitu ada versi yang gratis yang akan kita gunakan setelah ini, dan yang kedua ada versi yang berbayar. Perbedaan dari dua versi ini yang saya tahu sejauh ini, kalau yang gratis memiliki keterbatasan di ukuran layout PCB itu. Tapi menurut saya kalau kita kan sama-sama belajar desain layout PCB, cukuplah untuk gunain yang gratis. Oke, setelah teman-teman download, kemudian install aplikasi seperti biasa. Kemudian teman-teman tinggal buka aja. Di sini saya udah buka sebelumnya. Jadi setelah teman-teman buka aplikasi Eagle PCB tadi, teman-teman akan disuguhkan dengan jendela awal, yaitu jendela control panel. Kemudian di sini kan kita akan membuat skematik tadi awalnya. Teman-teman bisa klik file di sini di menu bar atas ini. Kemudian new. Setelah itu klik skematik. Oke. Sebelum lanjut mungkin saya save dulu projectnya. Takutnya nanti frost code atau gimana gitu. Oke, bentar. Jadi di tampilan awal skematik, teman-teman disuguhkan ada beberapa menu bar, ada beberapa tools dan workspace. Untuk penjelasan lengkap atau fungsi dari semua tools ini yang ada di Eagle PCB nanti akan saya share ya teman-teman di
Google Drive yang nanti akan saya share. Mungkin kalau saya jelaskan semuanya, webinar ini nanti akan memakan waktu yang lama ya. Oke, sebelum memulai membuat skematik rangkaian yang sederhana, teman-teman bisa cari referensi dulu ke Google mungkin. Saya di sini udah nyari dengan kata kunci regulator power supply 5 volt dan 12 volt. Kemudian saya mengambil referensi yang paling atas ya, yang ini. Oke, mungkin saya buka dulu. Oke, ups. Oke, kita kembali lagi ke Eagle PCB. Jadi biasanya yang saya lakukan di sini mengatur garis bantu yang kita namanya di sini ada yang namanya grid. Kemudian ini saya atur ke inch, oke udah. Kemudian 0,05 mungkin. Untuk kesatuannya teman-teman bisa sesuaikan eh, teman-teman biasa ukuran yang milimeter atau inch. Karena saya di sini lebih biasa menggunakan inch, saya di sini akan memilih inch ya. Dan di bagian display teman-teman bisa klik on untuk menampilkan. Oke, sudah terlihat ya di sini. Oke, selanjutnya hal yang perlu kita lakukan di sini menambahkan semua komponen yang dibutuhkan. Teman-teman bisa menggunakan tools yang namanya add part. Jadi kita akan menambahkan terminal blok di sini. Kita membutuhkan 3 ya, 1, 2, dan 3. Kita bisa cari yang namanya pin header di kolom search dan klik enter. Oke, di sini banyak komponen ya teman-teman. Mungkin saya bentar. Oke, pilih yang 2 terminal blok ini ya. Ini maksud saya. Oke, kita butuh 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita butuh uh, dioda bridge atau biasa teman-teman elektronika sebut itu dioda kiprok ya. Untuk dioda bridge teman-teman bisa gantikan dengan dioda yang familiar atau umum ya biasanya. Namanya 1N401. Nah, di sini butuh 4 ya. 4. Setelah itu kita butuh kapasitor 2200 mikrofarad. Teman-teman bisa cari dengan kata kunci kapasitor dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Oke, setelah itu ya, di sini kapasitor polar. Di sini ada 2 kapasitor polar Eropa, kemudian di sini kapasitor polar US. Di sini yang membedakan hanya simbol standarisasi simbolnya saja. Teman-teman jadi bebas mau pakai yang Eropa atau uh, Amerika bebas. Saya di sini akan pakai yang Eropa ya. Kemudian kita cari yang kita butuhkan. Nah, ini kita mau pakai yang kapasitor tipe yang ini. Kurang lebihnya nanti bentuknya kayak gini. Oke, kita bentar butuh 1 kapasitor yang besar. Oke. Selanjutnya kita juga butuh kapasitor polar tapi yang nilainya kecil. Bisa pakai yang kita
Oke, bisa pakai yang ini ya teman-teman. Ini butuh dua tadi sudah saya lihat. Oke, setelah kapasitor kita butuh juga kapasitor yang non polar. Untuk yang non polar di sini teman-teman bisa pakai yang CEU atau CUS. Kita pakai yang CEU di sini. Setelah itu kita cari, ntar mungkin pakai yang ini. Dua juga. Oke, selanjutnya kita butuh IC regulator. Untuk kata kuncinya bisa pakai 78. Bentar, 7805. Oke. Oke, kita pakai yang ini ya. Yang tipe SMD. Oke, benar. Kita pakai yang ini aja. Kita cuma butuh satu. Setelah itu uh, 78 kok 7812. Oke, 812. Oke. Isi sudah, setelah itu kita butuh dua resistor. Resistor batas arus ya. Resistor, kata kuncinya resistor seperti biasa. Oke, oke, saya pakai yang REU ini. Kalau teman-teman mau pakai yang RUS juga silakan, sama aja. Cuman beda di simbol saja. Kemudian kita pakai yang kan gridnya 12 mm. Nah, biasanya ini ada di resistor ukuran setengah watt kalau nggak salah ya, setengah watt. Kita butuh dua di sini. Setelah itu ada LED. Oke, LED. Oke, sini ya teman-teman. Kita di sini pakai yang ukuran 5 mm yang panggung. Yang 3 mm ini kecil ini ukurannya. Kita di sini butuh dua ya. Oke, mungkin saya taruh di sini aja. Oke, LED sudah. Oke, mungkin langkah selanjutnya kita menata komponen-komponen yang sudah kita panggil tadi. Kita menyesuaikan uh, penataan sesuai referensi kita tadi. Oke, mungkin bagian ini akan lebih saya percepat ya teman-teman. Saya pada intinya kita akan membuat skematik rangkaian kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin saya percepat. Ya, ada beberapa komponen yang uh, belum kita kasih nilai dan nama ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan tools yang uh, bernama value di sini untuk mengasih nilai dari setiap komponen ya. Untuk C1 kita kasih nilai 2200 mikrofarad. Selanjutnya ada dua komponen lagi, kita kasih nilai 10 mikrofarad. Oke. Dan komponen yang non polar kita kasih nilai 0,1 mikrofarad ya.
1 mikrofarad. Oke. Oke, kapasitor sudah. Kemudian selanjutnya kita kasih nilai resistor ya. Yang pertama 470 ohm, yang kedua 1000. Oke, 470 tambah 1000. Dan yang LED kita kasih nama mungkin yang pertama red, kemudian green ya. Oke. Dan yang terakhir kita ganti nama untuk 3 terminal ini. Mungkin saya mulai dari sini. Kita beri nama 12 KC in. Nah, di sini misalnya kita gunakan untuk input ya teman-teman. 12 KC in. Oke. Selanjutnya kita kasih nama, karena ini untuk output yang 5 volt, kita kasih nama 5 VDC. Oke. Selanjutnya kita kasih nama juga untuk output 12 volt, 12 VDC. Oke, mungkin saya lanjutkan untuk buat atau menata rangkaiannya ya teman-teman. Oke. Ups. Untuk menggeser, teman-teman bisa pakai tools yang namanya move di sini. Oke. Ya, mungkin kita akan menghubungkan beberapa komponen di sini untuk rangkaian regulator 12, maaf, 5 volt. Teman-teman bisa menggunakan tools yang namanya net di sini. Oke, kita langsung aja untuk hubungkannya.
Oke, selanjutnya kita di sini membutuhkan eh, ground ya. Teman-teman untuk ground, teman-teman bisa cari yang di komponen tadi bisa cari dengan nama GND. Oke, di sini ada simbol. Saya biasanya menggunakan yang ini. Oke, kita butuh ini satu, dua, tiga, empat, lima, dan yang terakhir. Oke, oke, kita sambungkan ya. Oke, yang uh, regulator 5 volt sudah jadi. Selanjutnya kita akan merangkai yang 12 volt. Oke, selanjutnya kita di sini butuh ground juga. Atau teman-teman bisa bisa copy, pakai tools yang namanya copy di sini, diklik, kemudian klik komponen yang akan di copy atau disalin. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Oh, di sini juga butuh ground juga. Bentar, saya copy. Oke, akan saya lanjutkan untuk menyambungkan komponennya. Oke, rangkaiannya udah jadi ya teman-teman, skematiknya. Mungkin sebentar saya teliti dulu, mungkin ada kesalahan. Oke, sudah, ground sudah.
Oke, udah ya. Jadi langkah selanjutnya kita akan mulai membuat desain layout PCB atau mengubah skematik rangkaian PCB ini ke dalam bentuk desain layout PCB. Teman-teman di bagian pojok kiri atau atas kiri di sini bisa menggunakan tools yang namanya generate atau switch to board. Oke, di sini saya klik, kemudian klik yes. Oke, di sini ada muncul tampilan jendela untuk desain layout PCB ya. Oke, bentar. Hal yang saya lakukan pertama kali biasanya mengatur garis bantu dulu. Di sini saya ubah menjadi inch manu 5, kemudian saya nyalakan. Oke, terus bantunya udah terlihat ya. Dan langkah selanjutnya, saya biasanya menata komponen ini semua ke layout PCB atau desain layout PCB ya teman-teman. Oke, mungkin saya di sini akan mulai menata komponen-komponennya, mulai dari yang lebih ukurannya lebih besar ya atau paling besar. Oke, mulai dari kapasitor polar mungkin. Oke, setelah itu ada IC regulator. Oke, oke, mungkin saya letakkan di sini satu yang 5 volt. Oke, setelah itu dioda bridge. Saya taruh di sini mungkin. Setelah itu, oke, dioda bridge selanjutnya. Oke, sebentar. Oke, dioda bridge-nya sudah ya teman-teman. Oke, bentar. Kita akan menggeser kapasitor polar yang kecil. Oke, yang kapasitor 3 sini. Mungkin saya rotate.
Itu kapasitor yang nonpolar. Ups. Bentar. Oke, selanjutnya ada resistor. Oke, kita pindah dulu resistornya. Oke, mungkin kita letakkan di sini. Oke, yang terakhir kita meletakkan beberapa terminal blok. Oke, untuk yang 5 volt kita letakkan di sini mungkin. Kita oke, yang 12 volt kita letakkan. Oke, maaf, kayak ada interupsi. Oke, untuk pertanyaan ya, di sini ada pertanyaan mungkin langsung saya jawab aja dari Mas Naufal. Untuk aplikasinya sama dengan aplikasi Protes. Ya, kurang lebih. Jadi Protes itu ada aplikasi untuk ada fitur untuk mensimulasikan rangkaian ya teman-teman. Jadi kalau Eagle di sini khusus untuk mendesain PCB itu sendiri. Oke, mungkin itu jawabannya Mas Naufal. Oke, saya lanjut ya. Oke, kita udah selesai nih menata eh, komponen-komponen. Jadi langkah selanjutnya kita akan menghubungkan ke kaki-kaki dari masing-masing komponen. Teman-teman bisa menggunakan tools yang namanya di sini route di sini. Bisa diklik. Dan misalnya saya akan menghubungkan kaki dioda sebelah sini mungkin. Di sini ada garis bantu atau uh,
bantuan dari Eagle ya teman-teman, yang warnanya warna kuning di sini untuk mengetahui kaki ini sebenarnya menghubung ke mana gitu. Ini sini saya contohkan, bentar, ukurannya mungkin saya sesuaikan, 0, berapa ya, 0,32 mungkin, 0,32 inch. Oke, sudah. Kita pindah ke layar bawah, kita klik di sini. Nah, di sini akan menyala nih bagian komponen mana yang seharusnya dihubungkan. Di sini pin dioda bagian katoda ini akan terhubung dengan kaki pin dioda yang bagian anoda dioda 2. Oke, mungkin langsung saya hubungkan ya teman-teman untuk rangkaian-rangkaian yang lainnya. Oke, selanjutnya sini. Kayaknya ada yang salah nih penempatannya, bentar. Oke, ini saya pindah di sini.
Oke, di sini yang belum terhubung, kurang ground ya teman-teman. Nanti kita bisa menggunakan yang namanya polygon setelah ini. Mungkin di sini saya sesuaikan dulu untuk ukuran dari PCB-nya ya. Bentar, oke, saya perkecil dulu. Setelah itu kita tambahkan lubang ya teman-teman untuk uh, spacer ya, yang bagian pojok-pojok di sini untuk mounting nantinya. Oke, bentar. 3 mili, mungkin ukuran 3 mili. Oke. Untuk lubangnya sudah, selanjutnya kita akan menambahkan polygon ya untuk grounding, untuk sistem grounding. Kita bisa menggunakan tools yang namanya polygon ini. Kita klik dan kita sesuaikan dulu lebarnya. Oke, 0,06. Oke. Kemudian sinyal name-nya kita kasih nama GND ya, karena kita akan eh, menghubungkan beberapa pin yang belum terhubung di sini untuk ground-nya. Oke, setelah itu untuk menampilkan polygon kita bisa menggunakan tools yang namanya Radsness. Kita klik. Oke, sudah ngeblok seperti ini ya. Setelah itu kalau misalkan ada nih teman-teman yang kurang suka mungkin eh, yang ngeblok seperti ini, kita bisa ganti yang hedge mungkin ya kotak-kotak seperti ini. Setelah itu untuk spasinya kita rubah pada 0,16 dan isolate-nya kita atur menjadi 0,01 mungkin, kurang lebih kayak gini ya. Bisa dilihat di sini untuk grow-nya saling terhubung ya di sini. Nah, langkah yang terakhir nih, kita bisa kasih nama ya, nama dari apa identitas dari PCB ini karena kita telah membuat ya. Oke, mungkin teman-teman bisa pakai tools yang namanya tag. Kita namai rangkaian power supply. Supply 5 volt dan 12 volt. Oke, kita letakkan sini dulu mungkin. Uh, ini kebesaran ya teman-teman. Bisa atur untuk besar kecilnya dari teks ini. Teman-teman bisa klik kanan kemudian properties. Setelah itu saya ganti fontnya jenis vektor. Oke, setelah itu untuk size-nya, ukurannya saya perkecil mungkin 0,5. Oke, oke pas. Untuk ketebalannya saya lebih tebalkan lagi mungkin 15%. Oke, udah pas ya. Selanjutnya kita geser di sini. Mungkin uh, sudah ya teman-teman. Setelah itu kita kasih nambah nambah nama lagi mungkin kita bisa copy. Kita kasih nama bisa mungkin bisa. Bentar. Ups. Oke, geser.
Oke, di sini ya. Oke, udah jadi nih desain layout PCB ya. Jadi langkah selanjutnya kita akan mengekspor agar nantinya bisa dicetak ke mesin PCB atau teman-teman bisa nyetak sendiri gitu. Kita bisa uh, pakai di sini di menu bar file, kemudian CAM processor. Nah, di CAM processor ini ada beberapa settingan file, yaitu ada settingan Gerber, drill, yaitu untuk pengeboran tadi, kemudian ada assembly, drawing, dan legacy. Dan mungkin kita akan mulai dari Gerber ya. Uh, kita di sini nggak akan merubah jenis output dari Gerbernya, tetap RS274X. Ini menyesuaikan dari permintaan dari pabrik PCB itu sendiri ya teman-teman. Ini bisa dilihat dari file Gerber, ada top cover, jadi kurang lebih nanti kayak gini. Dan lapisan yang bawah, lapisan tembaga yang bawah kayak gini, kemudian ada profile dimensinya ya, dan ada solder max top, bottom, dan sebagainya. Untuk drill tidak saya rubah-rubah di sini, akan sesuai awalnya defaultnya. Oke, mungkin langsung saja akan saya proses. Oke, select folder. Oke, job proses successfully. Oke, sebelum itu mungkin saya tambahkan ya teman-teman. Untuk teman-teman mungkin apa ingin mengetahui dimensi dari PCB ini, bisa menggunakan tools yang namanya dimension. Oke, mungkin tadi saya kelupaan untuk menjelaskan ya. Oke, dimensinya yang panjang 76 mili. Dia yang lebar ukuran 36 mili ya. Jadi 76 mili kali 36 mili. Oke. Ya, mungkin tambahnya itu aja. Oke, tadi kita sudah membuat mengekspor file Gerbernya ya teman-teman. Oke ya, ada filenya di sini di CAM output, kemudian Gerber. Ada beberapa filenya tadi. Oke, mungkin langsung saja saya kompres di sini dengan format zip. Oke, mungkin langsung saja zip. Oke, nah sudah jadi nih zipnya. Maka selanjutnya kita bisa cari di Google Gerber Viewer gitu. Di sini teman-teman bebas mau pakai yang PCBWay, PCB Gogo atau dan lain sebagainya, atau JLC PCB juga ada. Mungkin saya pakai yang atas sendiri ya. Bebas sih sebenarnya. Oke, kita drag and drop di websitenya. Oke, udah jadi ya teman-teman, ini untuk tampak atasnya, untuk tampak atas dari PCB yang telah kita buat tadi. Untuk tampak bawahnya kayak gini. Ups, kayaknya tadi ada yang kesalahan ini. Ini kelupaan saya rotate tadi, tapi nggak masalah sih, nanti tinggal uh, rotate ulang, atau mungkin saya edit. Nggak masalah sih, yaudah. Oke, sekarang teman-teman udah bisa nih buat desain layout PCB untuk misalnya project prototype teman-teman. Jadi supaya lebih bagus lagi kalau misalnya mau dikomersilkan, itu teman-teman sudah bisa nih sekarang buat layout PCB. Oke, oke, selanjutnya kita udah ada di kesimpulan ya teman-teman.
Oke, yang pertama, eee, kesimpulan dari webinar ini kita telah yang pertama telah mengetahui, sejarah awal dari kemunculan PCB hingga sekarang, kemudian mengetahui pengertian dan fungsi dari PCB. Yang ketiga, apa lapisan penyusun sebuah PCB, selanjutnya apa saja jenis-jenis PCB, kemudian teknik-teknik yang digunakan ketika membuat PCB, terus, proses pembuatan PCB sendiri, kemudian yang telah kita lakukan tadi untuk bagaimana sih cara mendesain layout PCB pada rangkaian regulator power supply, dan yang terakhir bagaimana sih mencetak PCB hasil desain kita sendiri ke pabrik PCB. Oke, untuk bahan-bahan yang saya share di webinar ini bisa di-download di link ini ya teman-teman. Oke, mungkin yang tadi saya upload dulu mungkin. Bentar. Oke, ya udah ya. Oke, untuk linknya teman-teman bisa bentar, bisa akses di sini mungkin. Bisa dilihat ya itu teman-teman bisa di-download nanti setelah ini mungkin. Oke, udah udah sampai kesimpulan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman silakan yang ingin bertanya mengenai seputar desain layout PCB yang telah kita pelajari tadi, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom chat ya. Oke ya, dari Mas Abdullah. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Oke, apabila tidak ada komponen di Eagle, kita sebetulnya bisa membuat sendiri, tapi saran saya teman-teman bisa cari komponen referensinya di internet. Untuk cara menambahkannya teman-teman bisa diklik di add part di sini, kemudian open library manager. Kemudian di available di sini teman-teman bisa tambahkan komponen. Misalnya di sini saya akan menambahkan, saya cari ini SP 2 devkit komponen ya. Ups, kayak bentar-bentar. Mungkin cari sumber lain ya teman-teman. Oke, ini mungkin. Ups. Nah, di GitHub ini. Oke, jadi nanti setelah teman-teman download file dari beberapa referensi ini, setelah itu akan menghasilkan file yang namanya berekstensi .lbr. Oke, mungkin tadi sudah berapa mungkin terlihat ya teman-teman. Setelah setelah di setelah mendownload, teman-teman bisa uh, tambahkan, misalkan ini saya tambahkan, klik kemudian di open gitu. Itu aja sih sebenarnya untuk menambahkan komponen. Mungkin sudah menjawab Mas. Oh, belum share screen ya, maaf. Oke, mungkin saya ulangi ya. Jadi singkatnya teman-teman bisa cari referensi di Google untuk komponennya, yang komponen yang belum ada. Misalnya di sini saya cari SP32 ya. SP32.
yang tadi sebelumnya sudah saya download. Setelah itu setelah download nanti ada file yang berekstensi .lbr. Setelah itu teman-teman di add part di sini, kemudian open library manager. Setelah itu di klik available, kemudian di browse. Nah, teman-teman ada file yang namanya .lbr, dan diklik di open gitu aja. Nanti setelah itu filenya akan muncul di bagian sini, terus kemudian diklik use di sini. Setelah itu ya sudah ditambahkan ya teman-teman. Oke, mungkin itu jawabannya. Mas Abdullah, apakah sudah menjawab? Oke, sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Riko. Oke, sebelumnya terima kasih. Untuk pembuatan root dari PCP apa namanya auto root? Apakah desainer menggunakan auto? Oke, untuk auto root ya teman-teman, di Eagle PCB sebenarnya ada nih fitur yang namanya auto root. Tapi saran saya, jadi auto root ini otomatis akan menghubungkan. Jadi kita nggak perlu nih menghubungkan satu-satu yang kayak yang saya lakukan tadi, sebetulnya nggak perlu. Tapi alangkah baiknya teman-teman, untuk kita sama-sama belajar, lebih baik pakai yang root ya teman-teman. Jadi kita akan lebih tahu komponen ini tersambung di mana gitu. Oke, mungkin untuk apa ya namanya, kecepatan dari pembuatan PCB memang lebih cepat secara secara efisiensi waktu. Cuman secara untuk mengelola, menambah namanya hard skill kita, kita bisa menggunakan menyambungkan secara manual gitu. Oke, mungkin itu Mas Riko. Jadi saran saya kalau membuat suatu rangkaian layout PCB, langkah baiknya menyambungkan secara manual gitu. Itu Mas Riko, apakah sudah menjawab? Oke, sama-sama. Mungkin saya tunggu 3 menit atau 5 menit lagi ya teman-teman untuk pertanyaan selanjutnya. Atau saya ingatkan juga, setelah sambil menunggu ya, saya ingatkan untuk teman-teman bisa presensi setelah ini agar mendapatkan sertifikat ya. Oke, kita tunggu ya 5 menit atau mungkin 3 menit.
Oke, udah 3 menit ya teman-teman. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri webinar ini, mungkin saya boleh sedikit minta tolong terlebih dahulu ya teman-teman untuk mengirim komentar ke link yang telah saya cantumkan di sini yaitu s.id/webinar PCB, atau teman-teman bisa scan barcode mungkin yang join lewat desktop. Komentar teman-teman bebas, boleh positif atau negatif, karena nantinya komentar ini pasti akan sangat bermanfaat bagi saya untuk evaluasi dan mungkin dapat saya perbaiki jika ada kesempatan webinar lagi di kemudian hari. Eh, Tenang teman-teman, feedback yang kalian berikan akan bersifat anonim ya, jadi tidak akan terlihat identitas pengirim siapa nih, pengirim komentarnya gitu. Oke, mungkin saya copy dulu mungkin linknya di chat. Oke, sebelumnya terima kasih kalau teman-teman sudah menuliskan feedbacknya, mungkin nanti atau setelah ini. Oke, terima kasih juga bagi yang sudah hadir dan menyimak hingga akhir. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat puasa dan tetap semangat. Oke, saya Fisel, pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, boleh juga untuk LinkedIn-nya boleh mungkin saya share di sini. Untuk yang mau tanya-tanya lebih lanjut, silahkan. Oke, sekali lagi terima kasih ya teman-teman untuk yang udah hadir dan menyimak.